Pemakaian yang kedua dari Wilcoxon-Sainz-Rank test adalah untuk pengujian sebuah median populasi dari variabel beda berdasarkan match pair sampel. Jadi sekarang variabel random yang digunakan adalah beda atau selisih. Sebagai selisih, maka nilainya dapat berkisar mulai dari negatif sampai positif. Memang, bisa semuanya adalah negatif atau sebaliknya, semuanya adalah positif. Tergantung pada situasi yang melatar belakangi sampelnya. Jadi, bila pada pasangan X, Y dengan selisih adalah berbentuk X dikurangi Y, maka bila variabel X adalah lebih besar, kita dapat berharap bahwa selisih pasangannya pada sampel adalah banyak yang bernilai positif. Sebaliknya, bila pada pasangan X, Y, variabel X adalah lebih kecil, maka pada sampel kita dapat berharap bahwa selisih pasangannya adalah banyak yang bernilai negatif. Dan bila pasangan X, Y itu lokasi distribusi keduanya adalah sama, maka kita bisa berharap bahwa pada sampelnya akan ada sebagian yang negatif dan sebagian lainnya yang positif secara agak berimbang. Dengan dasar logika yang demikian, maka desain hipotesisnya dapat disusun sebagaimana yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu yang pertama untuk pengujian dua arah ini. Sekarang mediannya disimbolkan dengan MD untuk menyatakan bahwa ini adalah median dari different. Dan nilai sisi kanannya dinyatakan sebesar 0. Bukan M0, tapi 0. Untuk menyatakan bahwa pada situasi H0, maka kedua lokasi distribusi adalah sama, sehingga selisihnya adalah 0. Alternatif desain bisa berupa yang demikian ini untuk menyatakan bahwa pada kondisi HA, maka X adalah lebih kecil daripada Y, sehingga selisihnya adalah negatif. Sebaliknya, bisa pula desainnya adalah demikian ini, untuk menyatakan bahwa pada kondisi HA, maka X adalah lebih besar daripada Y, sehingga selisihnya adalah positif. Masing-masing desain akan mempunyai kriteria penolakan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu seperti ini. Dan statistik ujinya adalah T+, seperti ini. Baik, mari kita lihat contohnya. Ya, ini contohnya. Silakan pause videonya untuk memahami soalnya. Saya sendiri akan melanjutkan. Jadi, sesuai dengan perintah soal, yaitu untuk melihat apakah terjadi kenaikan tingkat pengembalian investasi, maka ini merupakan pengujian searah. Arah yang mana? Searah atas atau searah bawah? Untuk itu, pertimbangkanlah bahwa statistik ujinya adalah T+. Bila memang terjadi kenaikan imbalan atas investasi, dapat diharapkan bahwa untuk selisih antara kondisi sesudah dan sebelum akan menghasilkan lebih banyak tanda plus. Maka dengan statistik uji adalah T+, pilihan untuk desain yang kompatibel adalah searah atas. Dengan uji searah atas, maka H0 akan ditolak bila nilai-nilai plus dari selisih para pasangan akan sangat dominan. Pada situasi ini, mutlak diperhatikan bahwa selisih dilakukan untuk sesudah dikurangi sebelum. Jadi, dengan variabel selisih adalah X dikurangi Y, maka atribut X adalah untuk kondisi sesudah dan atribut Y adalah untuk kondisi sebelum. Sehingga mudah dimaklumi, bila persoalannya adalah apakah metode baru mampu menurunkan misalnya jumlah kecelakaan kerja
atau menurunkan produk cacat, maka desain yang cocok adalah dengan searah kiri atau searah bawah, dengan atribut X untuk kondisi sesudah dan atribut Y untuk kondisi sebelum. Mari kita ikuti proses mendapatkan nilai statistik ujinya. Disajikan ulang datanya dalam bentuk tabel. Ya. Kemudian dibuatlah variabel selisih atau DI yang nilainya adalah demikian ini. Ya, jadi DI adalah sesudah dikurangi sebelum. Ya. Maka di sini X-nya adalah sesudah, Y-nya adalah sebelum. Kemudian ditetapkan nilai absolut DI yang demikian ini. Ya. Ada 2 DI bernilai 0, yaitu observasi ke-5 dan ke-7, sehingga tidak akan disertakan dalam pengurutan. Dan kemudian disusunlah urutan-urutan dengan pemisahan ke dalam kolom urutan positif dan urutan negatif ini. Kita dapatkan statistik ujinya yaitu T plus sebesar 52. Mari kita selesaikan pengujiannya. Mestinya kita akan mempunyai prosedur yang demikian ini. Dengan desain adalah H0 median dari beda adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Dengan kriteria penolakan H0 pada alfa 0,01 adalah bila statistik ujinya lebih besar atau sama dengan batas atas pada luas 0,01. Kita periksa tabelnya, carilah baris uji searah dan kolom alfa 0,01, kemudian turun untuk N sebesar 10. Nilainya adalah batas-batas 5,50 yang berarti batas atasnya adalah 50. Jadi kriterianya adalah tolak H0 bila T lebih besar atau sama dengan 50. Selanjutnya statistik ujinya adalah T plus adalah 52. Maka disimpulkan bahwa pengujian menolak H0. Tidak ada bukti bahwa tidak terjadi kenaikan imbalan atas investasi. Baik, selanjutnya silahkan mencoba sendiri pemberlakuan pendekatan normal untuk kasus ini dengan cara seperti yang sudah dilakukan pada contoh sebelumnya, yaitu dengan mu T dan sigma T yang seperti ini. Baik. Kita akan beralih ke subtopik pengujian median dengan 2 sampel independen.